Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan tutorial saya ya. Untuk kali ini saya ingin memberi suatu tutorial ya, bagaimana membuat kehadiran ya atau attendance di kelas melalui Google Classroom ya. Kita mulai ya dari Google Classroom kita. Kita ambil saja ya, kita gunakan kelas percobaan ya, ini untuk mata kuliah semantik misalnya ya. Kita klik saja. Nah, setelah klik, kita ambil yang menggunakan tugas kelas. Nah, kelas seperti biasa kita klik yang buat ya, atau assign yang pakai bahasa Inggris ya. Setelah itu yang kita gunakan di sini adalah questions atau quiz. Bukan quiz, jadi pertanyaan ya. Kita klik ini. Nanti menanyakan apakah mahasiswanya hadir atau tidak. Misalnya dengan pertanyaan seperti ini ya, kita kasih aja judul pertanyaannya. Judulnya adalah uh, attendance record. Gitu ya. Record. Kemudian di sini petunjuknya atau directionnya adalah fill out the form, ya, out the form for the meeting attendance. Oke ya, itu aja. Dan on ya, kasih tanggalnya on, misalnya on 15 ya, 15 April 2020. Nah, kemudian di sini ya, ini ada tambahkan file atau buat ya. Kalau kita buat akan ada di sini gunakan formulirnya. Ya, kalau kita gunakan tambahkan, artinya kita udah siap file yang sudah kita buat. Apakah ada di Google Drive ya, atau link dari Google Form yang sudah kita buat, atau filenya. Nah, kalau kita buat, tadi kita akan menggunakan yang Google Form. Nah, di sini. Nah, untuk Google Form ini atau formulir, lebih baik kita buat saja dulu terlebih dahulu yang ada di Google Drive. Coba kita menuju ke Google Drive dulu. Kita klik yang ini. Nah, ini tampilan Google Drive-nya. Biasanya kalau untuk Google Classroom itu secara otomatis memiliki folder yang ada di Google Drive. Biasanya dengan nama Classroom. Nah, Classroom sini adalah kumpulan beberapa kelas yang dimiliki oleh setiap dosen. Kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah karena tadi kita gunakan yang kelas percobaan. Nah, ini kelas percobaan. Kita klik yang ini. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini udah mulai. Kita buatkan tulisannya di sini posisinya. Nah, kita seperti biasa, sebenarnya udah ada tutorialnya bagaimana cara membuat Google Form ya. Klik di sini baru, kemudian ke lainnya, lalu klik Google Formulir. Oke. Untuk ini kita bisa mulai isi dengan nama judulnya adalah kalau dalam bahasa Inggris bisa kita gunakan istilah attendance ya, attendance list lah gitu ya, daftar hadir. Ya. Attendance record nggak apa-apa deh ya, record. Kemudian di sini deskripsinya adalah sama ya seperti tadi. Fill out the form for the meeting attendance on 15 April ya. Oke, 2020. Nah, pertama tentunya adalah tentang nama.
Kita bisa langsung aja klik di sini. Ini pakai yang multiple choice, tapi kita ganti aja karena untuk mengisi nama dengan jawaban singkat. Kita isi namanya misalnya name of student. Oke. Kemudian ini wajib diisi ya, kita klik required. Oke. Kita copy aja nggak apa-apa. Untuk berikutnya, ini baru semester. Semester ya, sama jawaban singkat juga. Kita ganti ya, jawaban singkat. Oke. Kemudian kita copy lagi saja. Setelah copy, baru kita gunakan, baru ya, tanggal ya, date. Tanggal berapa nih? Nah, kalau date ini akan muncul otomatis ya, bulan, hari, tahun. Nah, bulan, hari, tahun, nanti akan mengisi tanggalnya tanggal berapa, tanggal 15 tadi. Nah, setelah itu boleh kita copy lagi, satu lagi, intinya tentang apakah mahasiswa hadir atau tidak. Gunakan saja misalnya attendance, kehadiran misalnya kan, kita gunakan pilihan ganda. Nah, yes. Kemudian yang kedua adalah no ya. Oh, ini yes. Kemudian ini adalah no. Nah, oke, sudah selesai ya. Sudah selesai untuk Google Form-nya. Tapi ini masih polos ya. Alangkah bagusnya kalau ini selamat ya. Nah, attendance ya. Attendance. Kemudian biar terlihat bagus bisa kita gunakan sesuaikan tema. Nah, tema ini ada pilihan gambar. Bisa kita pilih ya untuk header atau bannernya yang kita sukai. Misalnya kita ingin pilih ya gambar ini misalnya, kita bikinnya contoh saja sisi papan. Oke. Kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, seperti ini cukup menarik. Dan untuk fontnya bisa kita pilih ya. Apakah yang model seperti ini ya. Nah, ini atau model yang formal. Nah, ini agak bagusan. Nah, untuk posisi banner ini bisa kita ganti yang bisa kita buat. Misalnya, saya suka membuat sendiri, kita klik aja ya dengan desain yang kita buat. Nah, ini ada tombol unggah, kita klik unggah aja. Kemudian search, masuk ke folder ya, mencari di mana posisinya. Setelah itu, nah di sini ini ada ya, kita ambil yang semantik tadi ya, yang tentang kelas percobaan. Open. Nah, setelah open kita tunggu beberapa detik ya sampai nanti muncul siap untuk diunggah. Nah, ini udah muncul. Kita klik selesai. Seperti apa tampilannya? Belum berubah ya, kita tunggu masih loading. Oke, ini headernya. Iya ya, cukup lumayan ya. Ini ada logo kampus, semantik ya, attendance record ya, nama dosennya. Nah, setelah itu ya, kita hapus saja ya. Setelah itu kita cek di settingan dulu coba ya. Settingan. Oke, boleh seperti ini ya. Oke. Kemudian kita ambil linknya ya. Untuk mengambil linknya seperti aja, klik ya, klik. Jadi ini ada tombol seperti ini, klik aja ya. Kita boleh perpendek dulu, baru kita salin. Nah, untuk apa ini? Untuk dimasukkan di Google Classroom. Nah, ini sudah selesai. Bisa kita masuk ke Google Classroom lagi untuk memasang linknya. Adalah seperti ini ya. Kita klik sini, kita link. Nah, ini ada link ya. Kita klik aja, baru kita paste di sini. Tambahkan link. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul ya, attendance record. Nah, ini udah muncul bentuk formnya. Kemudian kita olah yang ada di sebelah kanan, ini kelas percobaan oke. Poinnya nggak perlu ada poin ya, karena ini kan sebatas hanya mengisi, jadi kita ganti dengan tidak dinilai. Kemudian siswa dapat membalas jawaban
ya nggak usah checklist ya, kosongin saja. Tidak ada batas waktunya. Kalau ada batas waktunya boleh. Misalnya untuk tanggal 15 ya, kita buat tanggal 15. Kita batas waktu sampai eh, misalnya 15 ya. 15 karena perkuliahan jam 8 sampai jam setengah 10, kita kasih batas waktu sampai jam 10 misalnya ya. 10 aja deh. Artinya ketika tidak diisi jam 10, dia nggak bisa ngakses lagi. Nah, ya. Nah, ini kosongin aja. Tidak ada topik ya, kosongin. Habis itu baru kita klik tanyakan. Nah, ya. Nah, ini udah ya. Udah selesai untuk membuat daftar hadir. Dan seterusnya, setiap pertemuan kita buat seperti itu. Namun ketika kita buat berikutnya, nggak perlu buat lagi, tinggal pakai yang sudah ada. Misalnya kita tambahkan lagi ya. Pertemuan kemarin kita belum membuat daftar hadir ya. Nah, boleh kita klik aja buat ya. Sama pertanyaan dan misalnya sama attendance record ya. Oke. Nah, sama tadi ya. Sama misalnya fill out the attendance form ya. Form for the meeting on. Nah, for the meeting on 8 April 2020. Nah, artinya ini mereka suruh mengisi daftar hadir tanggal 8 April seminggu yang lalu ya. Nah, kita sama ya. Ini tambahkan. Nah, linknya apa tadi? Kalau kita, oh tadi kan udah tersimpan di Google Drive. Jadi kita cukup dengan klik Google Drive ya. Boleh pakai link, boleh pakai Google Drive. Pertama pakai link karena belum terbuat di Google Drive. Sekarang udah ada di Google Drive, kita klik aja Google Drive-nya. Kita biasanya muncul ya, ada di halaman muka. Kita klik yang upload dulu ya, misalnya. Atau kita juga ada nggak yang terbaru? Oh ini ada ya. Kalau ada di sini, bisa langsung klik yang ini. Kalau misalnya belum muncul ya, kita pakai yang upload cari. Nah, baik kita gunakan yang ini aja, klik ya. Baru kita tambahkan. Tambahkan ya, kemudian udah tambahkan baru kita misalnya sama seperti tadi, ini tidak ada dinilai. Kemudian ini sama nggak usah ya. Ini tengah waktu nggak perlu ya karena udah lewat. Baru kita tanyakan. Nah, klik ya. Udah muncul ya. Nah, ini baru satu kelas ya. Bagaimana kalau kita ingin buat kelas yang lain? Artinya kita tidak perlu membuat Google Form lagi, hanya diedit saja yang tadi. Ya, bagaimana caranya? Kita kembali ke sini, ke Google Drive-nya. Ya, ke sini, Google Drive-nya. Kemudian kita refresh dulu ya. Refresh dulu. Kita refresh sampai terdapat tampilan Google Form yang baru kita buat tadi ya. Nah, kita animasi loading ya, apakah tersedia atau tidak ya di halaman Google Form yang baru kita buat ya, beberapa detik lagi ya. Sepertinya karena ini udah banyak filenya sehingga agak berat ya untuk langsung tampil ya. Kira satu dua tiga ya. Oh ternyata, nah ini udah mulai muncul ya. Nah ini udah mulai masuk. Kemudian, nah ini udah ada ya, udah ada formulir yang tadi barusan. Oh ya, tadi sepertinya apa namanya belum dikasih judulnya ya, tapi nggak apa-apa. Tinggal klik saja, nanti akan muncul sendirinya ya. Ini tanda list ya, tanda record. Ini udah muncul ya. Nah setelah itu kita coba untuk mengcopy ya buat mata kuliah yang lain ya. Misalnya saya ingin mengcopy ini untuk mata kuliah writing 2 ya atau intermediate writing. Kita klik kanan ya.
Setelah terkenal, kita cari yang buat salinan. Nah, ini logo kopi ya, buat salinan kita klik aja. Setelah itu nanti akan muncul salinannya ada di sini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, setelah itu kita edit dulu aja ya. Kita edit dulu sesuai dengan nama mata kuliahnya. Ganti nama. Oke, setelah itu, nah ini hapus saja. Baru kita ganti dengan misalnya writing 2 ya. Jadi biar simpel. Oke. Nah, setelah ini baru kita pindahkan ya. Ini kan di dalam folder kelas percobaan. Kita pindahkan ke dalam classroom tapi yang folder writing 2. Caranya adalah kita klik kanan lagi ya. Ini klik kanan, kemudian pindahkan. Nah, pindahkan ke klik aja. Setelah itu, nah ini kita ambil yang ini ya. Cari sampai ketemu writing 2. Nah, ini ada ya. Writing 2, kita klik aja, klik, pindahkan, pindahkan juga. Nah, sudah pindahkan. Coba kita cari ya, karena di sini kan sudah tidak ada, sudah pindah. Kita ke classroom, setelah kita ke classroom, kita cari folder yang writing 2, di mana Google Form tadi copy di sini. Nah, di sini ada ya. Coba kita klik 2 kali. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada, namun ini belum diubah ya, edit atau belum diedit headernya. Kita buka aja dulu. Nah, setelah itu sudah ya, sudah dengan nama mata kuliahnya dan record juga rating 2. Ini untuk yang ini tanggalnya mungkin kita hapus saja ya, nggak perlu pakai tanggal. Kecuali kalau ini diperuntukkan untuk kehadiran yang sudah lewat ya, beberapa pekan yang lalu. Nah, itu cukupin aja. Artinya ini bisa dipakai untuk setiap pertemuan. Ini ke bawahnya sama ya. Kemudian kita ubah ya bannernya dengan nama mata kuliahnya. Ke sini seperti biasa, kita klik yang gambar di upload. Kita langsung aja unggah, klik unggah. Nah, ini ada ya, sama cari. Nah, setelah klik cari, masuk ke folder seperti biasa. Ini ada di sini. Nah, ini ada ya. Ini yang tadi baru dua. Nah, ini kita gunakan yang writing 2. Kita klik open. Kita tunggu beberapa detik sampai tampil ya banner yang baru kita unggah. Nah, ini udah. Nah, baru kita selesaikan. Selesai. Nah, nanti apakah berubah atau tidak ya. Nah, ini belum ya, mungkin masih loading. Backgroundnya pun masih sesuai dengan tema ini semantik, karena background biasanya menyesuaikan dengan banner yang kita buat. Jadi secara otomatis warna-warna seperti ini akan berubah nantinya. Nah, ini berubah ya. Ini sungai hijau ya, biru muda atau hijau ya. Nah, ini udah berubah. Nah, setelah itu kita hapus saja. Artinya ini Google Form atau attendance record untuk intermediate writing bisa dipakai setiap pertemuan. Nah, terus bagaimana caranya untuk melihat kehadirannya selama sekian pertemuan misalnya? Nah, untuk melihat beberapa pertemuan ya, misalnya yang sudah dipakai ya, misalnya kita ambil yang sudah dipakai beberapa pertemuan, ini untuk menurut booking ya, ini sudah ada nih, sudah ada 68 responden ya, yang mengisi daftar hadir. Coba kita klik sini, caranya adalah kita klik yang responnya. Kemudian ini ada logo Excel ya. Artinya apa? Kita bisa melihat rekapannya di sini. Coba kita klik aja ya. Kita klik, kemudian setelah itu kita bisa melihat ya. Lah, ini sudah ada rinciannya ya. Tadi misalnya nih, Ririn Andriani ini 2 kali isi ya. Kemudian Muhammad Irfan bla 5 kali ya. Tabel ayah di media sekali. Artinya jika kita memilih tanggal yang sini, artinya Mas itu tidak hadir. Ya, itu aja tutorial singkat ya dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.